Halo, ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dajugo Butar-Butar, peserta Latsar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2021, golongan 3, Angkatan 54, kelompok 2. Unit penempatan saya, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Balai Latihan Kerja Ambon. Materi kali ini yang kita bahas adalah tentang penerapan nilai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di unit organisasi. Yang pertama, etika publik. Etika publik mempunyai dasar aturan pada Undang-Undang Dasar ASN Nomor 5 Tahun 2014. Etika publik mempunyai dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Kita akan fokus pada penerapan nilai-nilai dalam unit organisasi, contoh-contoh nilai etik publik yang dapat dilakukan di unit organisasi. 1. Menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pekerjaan. Yang kedua, tidak menitip absen kepada teman kerja. Yang ketiga, menerima pegawai tidak atas hubungan keluarga. Jadi, bila ada lowongan pekerjaan di kantor atau penerimaan pegawai tersebut harus diseleksi berdasarkan prosedur penerimaan yang ada. Tidak menjadi supplier pengadaan alat-alat kantor. Misalkan, kalau kita mempunyai toko, maka kita tidak boleh menunjuk secara langsung diri sendiri untuk pengadaan barang-barang di kantor. Contoh berikutnya, tidak membocorkan kepada keluarga informasi internal kantor. Semua informasi yang ada di kantor, atau dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, tidak boleh diberikan kepada pihak luar secara sembarangan, tanpa persetujuan atasan atau melanggar peraturan yang ada. Tidak memberikan fasilitas kantor kepada keluarga sendiri. Misalkan, PLK mempunyai fasilitas kantin, yaitu tempat makan kepada pegawai. Nah, apabila kita mempunyai keluarga, kita tidak boleh sembarangan mengajak keluarga makan di kantin tersebut. Bila itu melanggar aturan, contoh berikutnya, tidak mewajibkan kepada bawahan untuk belanja di toko milik keluarga. Misalkan, kita mempunyai toko, maka kita tidak boleh memaksa bawahan-bawahan kita atau teman-teman kerja di kantor harus belanja ke toko tersebut. Ini merupakan nilai etik publik yang harus diterapkan. Contoh berikutnya, memberikan informasi secara merata kepada masyarakat tentang pelatihan BLK. Informasi yang diberikan tidak boleh pada kalangan masyarakat tertentu, harus merata. Contoh berikutnya, tidak menjadi anggota partai. Ini adalah etik publik yang sudah jelas diatur dalam undang-undang. Melayani masyarakat yang mau daftar pelatihan dengan tulus. Contohnya seperti saat ini, kita banyak tahu keluhan masyarakat bila datang pada suatu instansi pemerintah, mereka tidak dilayani dengan baik, atau mengulur-ulur waktu, atau si pegawai tersebut memberikan alasan-alasan supaya dia tidak melayaninya. Sikap ini tidak boleh. Contoh berikutnya, memberikan arahan atau informasi secara jelas kepada masyarakat sesuai kapabilitas. Contoh berikutnya, tidak memotong dana transport peserta pelatihan. Nilai-nilai dasar PNS berikutnya yang kita bahas adalah komitmen mutu. Komitmen mutu mempunyai dua bagian besar. Yang pertama, komitmen yang didasari pada individu atau kelompok, kemudian timbul janji, kemudian muncullah suatu perbuatan atau tindakan nyata. Yang kedua, mutu. Mutu mempunyai 3 cakupan. Yang pertama, standar, kelayakan, yang menghasilkan sifat atau ciri khas. Penerapan nilai-nilai dalam unit organisasi komitmen mutu. Yang pertama, pada nilai efektivitas. Membuka kejuruan pelatihan di BLK dengan memperhatikan kesesuaian lapangan kerja yang ada. Artinya, kita harus menerapkan prinsip efektivitas bila membuka kejuruan pelatihan, sehingga output pelatihan sendiri mempunyai manfaat yang jelas pada masyarakat,
tidak asal membuka kejuruan pelatihan. Yang kedua, nilai efisiensi. Contohnya, menerima pegawai dengan beban kerja yang ada. Artinya, menyesuaikan jumlah pegawai dengan tupoksi-tupoksi atau beban pekerjaan yang ada di kantor. Nilai inovasi. Contohnya, mengadakan seleksi penerimaan peserta pelatihan di Belka dengan sistem online. Dengan sistem online, maka peserta tidak perlu datang ke Belka untuk mendaftar. Dia bisa melakukan dari mana saja dengan menggunakan layanan internet. Nilai mutu. Memberikan pelatihan berkualitas sesuai nilai kepada peserta pelatihan di Belka. Kita harus memastikan pelatihan-pelatihan yang diadakan harus sesuai dengan mutu, sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga output dari pelatihan tersebut dapat terserap di dunia kerja. Nilai-nilai dasar berikutnya adalah anti korupsi. Anti korupsi mempunyai jenis-jenis. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam unit organisasi. Yang pertama, nilai jujur. Melaporkan penggunaan dana kegiatan sesuai fakta. Yang kedua, nilai peduli. Contohnya, mengusulkan ide perbaikan jika menemukan masalah. Nilai mandiri. Contohnya, mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa mengganggu rekan kerja. Nilai disiplin. Contohnya, tidak pulang sebelum jam pulang kerja. Nilai tanggung jawab. Contohnya, menuntaskan setiap pekerjaan sesuai tepat waktu. Nilai kerja keras. Contohnya, melakukan pekerjaan dengan semangat dan senantiasa melakukan perbaikan. Nilai sederhana. Contohnya, memanfaatkan fasilitas kantor yang ada dengan maksimal. Nilai berani. Contohnya, berani menolak perintah yang bertentangan dengan aturan. Nilai adil. Contohnya, melakukan pekerjaan sesuai kapabilitas. Demikianlah nilai-nilai dasar, yaitu nilai etika publik, komitmen mutu, anti korupsi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.